Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi kataba 'alaina siyam kama kataba 'alal ladzina min qablina la'allana nattaqu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma hamdal Qur'an. Terima kasih rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah menginjak tanggal 19 Sya'ban. Ya, hanya 10 hari lebih kurang kita akan masuki bulan Ramadan. Ya, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun uftubihat fihi abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahim wa subidat syayatin. Bulan di mana dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahr. Bulan di dalamnya ada satu malam yang sangat indah. Nilai satu malam itu sebanding dengan 1000 bulan. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita, kekasih tercinta, kekasih Allah dan kekasih alam semesta, rahmatan lil alamin, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan bagaimana mengisi Ramadan dengan amal-amal yang terbaik. Rahimahullah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tema yaitu Ramadan yang dirindukan. Sering kita mendengar istilah tarhib Ramadan, tarhib, ya, rahaba, bukan tarhib, beda ya. Kalau antum hanya salah artinya. Tarhib itu dari rahaba, yurahibu tarhiban, menyambut dengan lapang dada, mengucapkan selamat datang. Tapi kalau antum bacanya tarhib, hanya besar, ya, bergetar dadanya itu artinya rahaba, teror. Jadi kalau tarhib menyambut teror Ramadan, makanya kadang-kadang di bulan Ramadan ada teroris. Salah sih, bukan tarhib tapi tarhib. Rahaba yurahibu tarhiban, artinya mengucapkan selamat datang. Dalam bahasa Arab itu ada dua redaksi, ada yang disilakan dengan ahlan wa sahlan, selamat datang. Kalau ahlan wa sahlan itu asal katanya dari dua kata, dua kalimat. Ahlan itu apa di ahlan? Ahli apa ahli? Keluarga. Qur'an fusakum wa ahli, ahli, ahlan, ya. Jaga dirimu dan keluargamu. Nah, keluarga. Jadi kalau bapak ibu kedatangan tamu, kita sambut dengan ahlan. Berarti apa? Saya anggap anda keluarga. Sahlan. Nah, sahlan itu dari kata usah, dilukan. Umur, saya mudahkan anda dengan semua urusan anda. Jadi kalau anda mengatakan ahlan wa sahlan datang tamu, anggap saja rumah sendiri dan saya akan mudahkan urusan anda. Nah, itu maksud ahlan wa sahlan. Kalau bahasa Inggris itu welcome, keset tuh. Jadi kalau kita datang kamu, ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya anggap anda keluarga dan saya akan mudahkan urusan anda. Nah, tamu yang datang itu akan menyampaikan maksudnya. Setelah lebih dahulu dia memuji-uji kita, bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah, saya doakan Bapak sehat, keluarga sehat, anak-anak prestasinya naik, meningkat, ya sehat semua. Baru dia ngomongin Pak, ini mau tahun ajaran baru. Anak saya baru selesai SD, mau SMP. Yang paling tua sudah lulus kuliah, SMA mau kuliah. Aduh, saya mau minjam duit Pak, 60 juta aja. Anda sudah bilang ahlan wa sahlan. Saya anggap anda keluarga dan saya mudahkan, ya udah bantulah dia. Itu ahlan wa sahlan. Kalau marhaban
Ada telepon, Pak, saya konglomerat. Ya, saya mau datang ke Bapak, saya tahu kondisi Bapak, saya mau ngasih Bapak Lamborghini dah, 4 biji aja. Lamborghini. Sekarang saya sudah bawa kuncinya ini. Rumah mewah, villa di puncak ada 10. Saya mau kasih Bapak juga. Saya juga ada banyak kontrakan, ya, 600 pintu. Nah, pintunya doang. Ini saya mau kasih Bapak semua ini ya. Apa yang Bapak butuh, bahkan apa yang Bapak inginkan yang Bapak belum sebutkan, nanti saya datang Bapak sebutin aja deh. Saya akan kasih semuanya. Kira-kira Pak, tamu itu 10 hari lagi datang. Bapak gimana Pak sekarang Pak? Hah? 10 Lamborghini, 10 villa, 10 semuanya ya. Dan akan diberikan semua yang akan kita inginkan. Gimana Pak yang punya Pak? Barangkali, wah dari sekarang sudah bersiap-siap ya, apa ini? Yang diinginkan oleh kami apa nih akan saya penuhi. Nah karena itu si Bapak mempersiapkan diri. Nanti ketika datangnya disebut marhaban, bukan ahlan wa sahlan. Datangnya bukan minjam tapi ngasih. Ramadan ini datangnya ngasih. Marhaban ya Ramadan, selamat datang ke Ramadan. Karena itu dia tentukan berdoa terus sejak sebulan Rajab, bulan Sya'ban ya. Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban. Ya Allah, berilah kami kesempatan umur kami menyelesaikan Ramadan. Maksudnya apa? Biar kita bisa beramal maksimal selama bulan Ramadan. Keinginan ini, kerinduan ini pupuk terus cinta ya. Kerinduan akan adanya Ramadan ini pupuk terus, ini cara kita menyambutnya. Yang kedua, persiapkan diri maksimal. Ada 3 minimal persiapan. Yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan hati, yang ketiga persiapan ilmu. Persiapan fisik apa? Ya jaga kesehatan biar sampai umurnya bulan Ramadan ya. Gizinya, asupannya, tidurnya teratur, jangan begadang dulu, kena angin malam, sakit masuk angin, nah nanti ya. Nah itu dipersiapkan. Termasuk persiapan fisik dilatih dulu selama bulan Sya'ban dengan puasa sunnah. Nah Nabi SAW paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ya. Nah kita pernah setuju, jangan sampai aku tidak pernah puasa sunnah, tiba-tiba puasa sebulan penuh, kaget, langsung tewas nanti. Jadi puasa sunnah Senin Kamis, puasa tengah bulan di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah ketika masuk Ramadan fisiknya sudah siap, insya Allah kekuatan fisik membuat kita kuat pula dalam ibadah. Yang pertama. Yang kedua, kekuatan hati. Luruskan niat semata karena Allah puasa, bukan karena yang lain ya Bu. Nanti Ibu bilang ya mumpung puasa sebulan, mudah-mudahan setelah puasa ini langsing deh ya Bu ya, langsing seger kembali. Itu dampak. Nggak boleh niatkan itu. Niatkan lillahi ta'ala, kemudian Allah akan memberkahi dengan memberi langsing, memberi sehat. Ya udah terima saja ini karunia Allah di dunia. Tapi niatnya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan seru sekali Allah. Itu persiapan hati, termasuk melatih ibadah yang banyak. Mulailah berinteraksi dengan Al-Quran hari ini ya, sampai Ramadan nanti memperbanyak lagi intensitasnya. Mulailah bersedekah yang banyak mulai hari ini. Mulailah menjinakkan yang liar dalam hati kita ini. Latihlah untuk taat dan patuh. Jangan begini, wah dikit lagi puasa ini, aduh kesempatan sekarang juga ya, sekarang ini ambur-ambur kan. Nggak boleh gitu ya, itu harus dijinakkan keinginan dan nafsunya. Lalu persiapan ilmu, bekalilah diri kita dengan ilmu fiqhus siyam, fikih puasa sebelum puasa. Jadi bicara tentang tema-tema puasa pasti hari ini nih sebelum puasa. Ya, baca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih fresh nggak dengar ayat ini kan? Masih ya. Tapi kalau sudah puasa, ceramah subuh, ceramah tarawih, kultum zuhur, masih iya walladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, akhirnya apa? Jenuh sudah ya. Jadi persiapan ilmu puasa itu sekarang. Nanti pas masuk bulan Ramadan, tinggal mengamalkan ilmu, ya, dengan tema-tema kajian yang memotivasi mengisi Ramadan dengan amal-amal yang terkait dengan Ramadan itu, ya. Nah, jadi sekarang sebelum memasukinya wajib memahami ilmu fikih puasa. Seperti Anda mau naik haji, jangan ketika naik hajinya belajar, tapi ketika sebelum naik haji manasik dari sekarang nih. Antum misalnya ada panggilan sekarang ya, panggilan untuk panggilan malaikat maut, bukan. Panggilan naik haji sekarang kan ngambil lama ya. Dari sekarang belajar fikih hajinya supaya nanti jangan sesat. Nanti gara-gara nggak pernah belajar, ini Ka'bah ya, waduh Ka'bah ini luar biasa banget, disembah-sembah tadi, cium-cium disembah-sembah, bukan Allah yang disembah dari Ka'bah. Ambil tanah dari muka ini, tanah dari muka ini, simpan kotoran air kalau di boneka, biar bonekanya bisa hidup. Kenapa? Ini tanah dari tanah kelahiran Nabi. Syirik gara-gara nggak berilmu. Nah, puasa juga begitu. Pelajarilah fikih puasa sampai dari sekarang. Terus masih ada waktu 10 hari. Anda bisa belajar dari Mbah Google, Kiai Google. Boleh, tapi jangan dijadikan pegangan. Google itu informasi awal. Kenapa? Karena informasinya belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu tulisan orang yang di-share gitu ya. Harus dikonfirmasi ke hadis-hadisnya, ke kitab hadis, ke fikih puasa, ke ustaz-ustaz, baru Anda amalkan ya. Nggak bisa lewat Google langsung diambil jadi dalil. Bapak semua bid'ah, kenapa Bapak tidak sesuai dengan ilmu puasa? Kenapa? Ilmu yang saya dapatkan dari Kiai Google, Bapak itu berbeda. Enggak begitu ya. Nah, karena itu ngajar ini saya harapkan nanti kita banyak tanya jawabnya ya, supaya banyak interaksi ilmunya ya. Nah, sebelum tanya jawab satu lagi jemaah sekalian, utamakanlah sebelum masuk Ramadan ini, utamakan persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah. Ya, Sya'ban itu artinya berhimpun, menyatukan hati. Bersatulah umat Islam, jangan sampai mengawali puasa dengan berpecah belah. Kenapa memulai puasa yang beda? Gara-gara melihat bulan beda, ribut. Kita masih lihat bulan, ya ribut. Orang kafir udah naik bulan tuh, bulan diinjak-injak aja, nggak ribut. Nah, kita baru lihat bulan dia ribut, mengawali puasa itu. Jangan sampai mengawali puasa yang masih kita menyatukan hati bersama, membuat atmosfer ibadah yang maksimal kepada Allah, tapi diawali dengan perpecahan gara-gara lihat bulan, gara-gara salat tarawih 11, 23. Itu yang 11 itu sesat, kata yang 23. Kata yang 11 yang 23 itu bid'ah. Yang 11 sesat, yang 23 bid'ah, yang benar yang enggak salat tarawih. Nah, ini apa? Enggak ada ilmu. Bisanya menuding. Jangan menuding. Ya, ibadah di Ramadan itu ya ibadah ini menyatukan umat. Di bulan Syahrul Ramadan juga syahrul ya wahdaniyah, persatuan ya, jangan ada perpecahan. Nah, ini Mas sekalian, silakan antum kalau ada pertanyaan dicatat atau ditanyakan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk lebih dahulu. Dari bawah ini paling pertama kalian. Hukum berpuasa ketika sakit ringan, apakah termasuk yang dilarang karena menzalimi diri? Bagaimana jika memuasakan puasa dengan bantuan obat ringan? Ya, kalau sakitnya ringan, ini kan dalam ayat wa'ala alladziina yutiquunahu faman tatawwa'a ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia tidak puasa, tapi menghitung berapa hari nggak puasa, gantikan dia namanya qadha. Kalau puasanya ringan terusin puasa. Apa
tidak berpuasa. Ya, bagaimana memuasakan puasa dengan obat-obat? Ya kalau obatnya bukan obat makan, nggak apa-apa. Saya lagi sakit kepala nih, mau berpuasa tapi minum obat dulu, minum apa-apa, minum paracetamol. Pakai air dua gelas besar. Ya itu nggak sah. Tapi kalau obat gosok, balsam itu silakan. Itu ya. Saya perbuat ini banyak pertanyaannya. Untuk musafir yang lebih utama mana? Berbuka atau terus berpuasa? Ini 50-50. Masalah nukson 50-50 sangat subjektif. Seseorang tidak bisa memaksa yang lain. Kalau Anda merasa lebih ringan berpuasa, berpuasa. Kalau musafir, apalagi di pesawat, naik mobil AC, di bandara AC, pesawat AC, turun dijemput lagi mobil AC, sampai di kantor di Eropa sana, di Eropa, di Sumatera sana AC juga ya, dengan puasa. Nah, nanti kalau kita ambil ruksonya, nanti kita puasa sendiri ya di luar Ramadan. Biasanya kita kurang motivasi, nah karena itu silakan puasa. Atau mau berbuka juga boleh, kenapa? Walaupun perjalanan ringan, masalah yang akan diselesaikan di tempat kita berjalan itu masalah berat. Yang mungkin pemikirannya ikhlas, silakan memilih untuk berbuka, tetapi mengkodok di hari yang lainnya. Ada riwayat Rasul pernah melihat orang safar kecapean, lalu dia tidak berpuasa, lalu dia melarangnya. Iya, Nabi melarangnya karena dia sudah mau darurat sekarang. Tidak boleh ya, puasa itu membuat sehat, bukan membuat kita sakit. Oh ini ada pertanyaan. Ketiga ya. Apa yang harus dilakukan saat terbangun sahur? Pas azan subuh berkumandang, masih bisakah sahur sampai azan selesai? Gak sah lagi. Hatta ya, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai fajar. Summa timmu siyama ilal lail, lalu wajib sempurnakan puasa sampai malam. Jadi pas azan itu masuknya waktu fajar, habis waktu sahur. Ya, imsak itu cuma menahan, maksudnya apa? Imsak itu jangan sampai kita terjun dulu menyelesaikannya. Imsak itu masih makan. Biasanya imsak di Indonesia ini 10 hari 10 menit sebelum azan. Itu masih boleh makan, minum dan lain-lain, tetapi hendaklah di waktu itu digunakan untuk bersiap-siap ke masjid dengan menyikat gigi, berwudu dan lain-lain. Ya, tapi bagian luar boleh untuk makan lagi atau minum. Nah, baru silakan makan dulu imsak itu, imsaknya Indonesia ya, sampai azan. Nah, setelah azan itu sudah tidak boleh lagi. Ya, itu batasnya. Mana yang afdal, yang kita dengan beras atau urang demi kemudahan? Ya beras lah, karena hadisnya itu ini kan rukun ya, maka lebih afdal beras untuk zakat fitrah. Ya, beras kan masalah Imam Hanafi boleh dikonversi ke uang. Kalau untuk cari mudah ya jelas mudahnya uang ya, tetapi untuk lebih afdal ya beras. Bagi wanita jika sedang haid atau nifas, masih dibolehkan tidak untuk beribadah Ramadan dengan menghadiri majelis ilmu yang ada di masjid? Ibu-ibu gini, yang dikatakan ibadah itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ibu-ibu yang haid atau nifas, ketika tidak puasa itu meninggalkan larangan. Jadi tidak berpuasanya ibu karena haid dan nifas itu pun ibadah. Ya, jangan sampai dianggap wah saya gara-gara haid dan nifas tidak bisa ibadah. Salah. Meninggalkan larangan itu juga ibadah. Jadi dengan tidak puasanya ibu ketika haid, dengan tidak puasanya ketika nifas, ibu-ibu sudah beribadah. Enak gak ibu nggak puasa dianggap ibadah? Ya, ibu angkat tangan tadi gimana bu? Ada enggak? Sambil menunggu mic-nya jauh sekali ke sana ke dunia, kita lanjutkan. Bagaimana menghadiri majelis ilmu yang
sebutir pun. Tapi sebaiknya mencari tempat yang lebih nyaman, yaitu di terasnya, bukan di mana orang sujud ya. Tapi untuk ilmu itu memudahkan ya, sesuatu yang terlarang di luar itu untuk ilmu dibolehkan. Ya. Tuh, apa Bu, silakan. Ada? Tadi yang pegang mic. Pak, itu Ibu minta kertas pertanyaan. Sambil melanjutkan menunggu pertanyaan, bagaimana hukumnya mencicipi makanan? Mencicipi makanan ketika yang masak doang ya, bukan yang nggak masak. Ibu masak nih, boleh mencicipinya. Tapi mencicipi itu mencicipi. Saya cicipi 2 piring dulu, biar tahu rasanya, itu nggak boleh. Ya sekitar kuahnya saja. Nah dibuat. Tapi dituan, nah itu nggak sah, batal ya. Kurang garam ini, wah apa garam ya, boleh. Bagaimana menggunakan alat bantu pernapasan? Boleh, asal ada rasa-rasa mentol, apa rasa apa ya, pernapasan rasa stroberi, nah itu nggak boleh ya. Memang dia seperti kita menghirup udara, nah, itu boleh. Tapi yang ada rasanya, apalagi menghilangkan haus, itu membatalkan puasa. Sama dengan infus, itu haram ya, membatal puasa ya. Kenapa? Karena itu makanan. Apabila masih ada utang puasa, tapi kondisi tidak memungkinkan membayar puasa karena sedang menyusui dan melahirkan, habis melahirkan, bagaimana melunasi puasa tersebut? Bagaimana membayar fidyahnya? Waktu dan caranya. Ini kalau kita tidak berpuasa karena menyusui, itu dikiaskan dengan sakit. Maka berpuasalah ketika tidak menyusui dan tidak hamil. Sebanyak yang tinggalkan dan tinggallah setelah selesai. Tapi kalau orang tidak putus gimana? Ya, hamil lagi, menyusui setahun setengah, hamil lagi, menyusui lagi setahun setengah, yang begitu namanya berhalangan tetap, dia hanya berfidyah. Tapi kalau 12 bulan itu ada jeda, dia tidak hamil dan menyusui selama 2 atau 3 bulan, dia wajib mengqadha puasanya di hari lain, tidak membayar fidyah. Bagaimana dengan, ini ada 2. Kalau seorang ibu menyusui atau hamil itu tidak puasa karena mengkhawatirkan bayinya atau janinnya, tetapi dia fisiknya sehat walafiat. Yang pertama dulu ya, yang pertama ya, kalau yang dikhawatirkan dengan berpuasa itu adalah dirinya si ibu dan anak bayinya, maka dia hanya ya membayar fidyah saja. Kalau yang dikhawatirkan hanya si bayi, ibunya sehat, segar bugar, sebenarnya bisa puasa dengan sempurna sampai berbuka. Tetapi khawatir kalau dia tidak makan minum, asupan bayinya kurang gizi, maka dia tidak berpuasa. Maka dia wajib mengqadha juga, ya, mengqadha untuk dirinya, lalu membayar fidyah karena khawatir. Jadi 2. Bagi ibu yang kuat, ya, lagi menyusui, dia kuat puasa, lalu tidak berpuasa. Nah, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Tapi bagi ibu yang dikhawatirkan kesehatannya dan bayinya, maka dia membayar fidyah saja. Kapan caranya? Caranya ya, kalau puasa diqadha di hari lain selain Ramadan. Kalau fidyah bagaimana? Bisa dibayarkan kepada fakir miskin 1 kali makan. Apa yang itu makan, itu yang dikasihkan. Kalau itu pakai berasnya beras solok, itu beras bagus ya. Jangan sampai fidyahnya beras dolok. Salah. Dolok ya. Dulu ya dolok sekarang. Kalau beras sesuaikan dengan makan kita untuk 1 harinya, sesuai dengan jumlah. Untuk 1 kali makan, 1 kali makan, ya, sesuai dengan jumlah puasa yang ditetapkan. Bagaimana Nabi dan sahabat mengisi sepertiga malam terakhir dengan i'tikaf di masjid mulai dari malam ke-21 untuk menunggu kedatangan si cantik jelita bernama Lailah. Nama lengkapnya Lailatul Qadar. Mulai subuh hari ke-21 itu ya, pada subuh sampai malam terakhir dengan mengadakan i'tikaf di masjid menunggu Lailatul
Bagaimana mensikapi perbedaan waktu memulai puasa atau Idul Fitri antar ormas? Mana yang kita ikuti? Nah, ini saya katakan tadi di awal, sebelum masuk Ramadan kita harus berbekal ilmu. Bukan takwid dulu, dalam Islam itu berilmu dulu baru takwid. Kadang-kadang karena malas belajar, ya udah kita tunggu saja nanti. Nggak ngerti, nah berilmu dulu. Penentuan Ramadan puasa itu ada atau Idul Fitri ada dua cara. Sebenarnya tiga ya. Yang pertama hisab, ini penghitungan. Ini nggak bisa dibantah juga karena dalilnya kuat juga. Walaupun yang digunakan ayat Quran yang sifatnya umum, misalnya surah Ar-Rahman Allah katakan wasyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu dihisab. Atau wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, ya. Matahari itu beredar sesuai kesedarannya, yaitu eksak. Wal qamar qaddarna, dan bulan pun qadar, takdir eksak juga. Tetapi di dalam zaman Nabi mengamalkan ru'yat, bukan ruqayyah. Kalau gitu baca Quran untuk dimasukkan di ru'yah. Ru'yah itu ada dua, ru'yatul alamiyah, ru'yatul mahaliyah. Ru'yah internasional, ru'yah lokal. Sesungguhnya yang absah itu adalah ru'yah internasional, bukan lokal. Jadi dimanapun yang sudah lihat bulan di Malaysia, maka wajib Indonesia. Tapi karena yang dipegang sekarang adalah lokal, maka ketika Malaysia sudah lihat bulan, ya Sumatera nggak mau ikut. Kenapa? Papua belum lihat. Papua lebih jauh daripada Malaysia, daripada Sumatera. Sedangkan bulan itu tidak memilih negara Malaysia atau Indonesia, nggak milih, dia ada bulan untuk semua bumi ini. Jadi berjalan 1400 tahun di zaman khilafah Islam itu adalah internasional. Khalifah menentukan hari H, hari A, ya hari A semua, nggak ada perbedaan. Nah, setelah dijajah oleh orang kafir, pecahlah Islam ini dengan 60 negara, maka masing-masing mengadakan ru'yatun mahaliyatun, ya, lokal-lokal, akhirnya tidak berlaku lagi yang internasional. Sebenarnya yang paling absah yang internasional, ya, ini yang terjadi sejak 1400 tahun sudah jalan. Tapi setelah khilafah Islam diruntuhkan, maka barulah muncul lokal-lokal, apalagi dimotivasi oleh para penjajah yang menjajah sekian ribu kaum muslimin. Mereka sangat tidak suka kaum muslimin itu serentak. Penjajah itu ingin kaum muslimin beda-beda, termasuk memulai puasa dan Idul Fitri. Apa dasar hukumnya? Baca surat Yasin, Asmaul-Husna, zikir lainnya pada malam nisfu Sya'ban. Dianjurkan untuk banyak zikir, ya, tetapi sholat di malam nisfu Sya'ban tidak ada dalilnya untuk sholat nisfu Sya'ban. Tapi baca Quran, zikir yang banyak, berdoa, Asmaul-Husna itu sangat dianjurkan, dan penuhilah malam itu dengan ibadah-ibadah, ya. Tetapi mengkhususkan ibadah di malam itu dengan sholat itu tidak ada dalilnya. Sudah lewat ini ya. Jadi banyakkan ibadah. Sunnah itu banyak ibadah, baca Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, bersilaturahim. Pada malam Lailatul Qadar, ketika turunnya apakah meliputi semua muka bumi atau tempat tertentu saja? Demikian waktunya, apakah seluruh malam atau hanya 1 atau 2 jam? Gak tahu saya. Yang jelas Quran mengatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam itu semua malaikat turun ke bumi atas perintah Tuhannya, izin Tuhannya. Nah, jadi yang jelas turun ke bumi, ya. Berapa lamanya? Wallahu a'lam bishawab. Boleh saja yang disebut 1 malam itu ya 1 detik dalam sebuah malam, atau 1 jam, atau 3 jam. Seperti saya ngomong tadi malam, saya mimpi digigit ular. Nah, apakah sepanjang malam mimpi digigit ular? Tidak kan? Hanya 1 waktu sepanjang malam itu. Apakah 7 detik atau 5 detik saya mimpi. Tapi saya sebut 1 malam ketika siang harinya. Nah, ungkapan itu sangat relatif, ya. Tapi yang jelas setiap orang yang mendapatkannya mendapatkan kemuliaan. Dan tentu saja ini dijamin turun setiap tahun sekali sesuai dengan hadis yang sahih dan Quran surat Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar
ya nggak apa-apa, asal yang keluar. Bagaimana cara mengganti sholat yang telah kita tinggalkan dan mulai kita balik sampai saat ini, sedangkan kita tidak tahu berapa banyak sholat yang kita tinggalkan. Ini ada khilafiyah, tetapi yang kuat tidak ada qada sholat, karena para sahabat menyatakan Nabi memerintahkan mereka mengqada puasa, tidak mengqada sholat. Numaru bi qada'i sholat wala bi qada'i shaum. Itu para sahabat bicara begitu. Kami hanya diperintah mengqada puasa, tidak mengqada sholat. Artinya apa? Kalau anda dari tidak sholat itu dosa besar dan caranya adalah bertaubat nasuha. Menggantikannya apa? Ya paling memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ada yang bilang begini, berapa tahun? 30 tahun nggak sholat, maka 30 tahun ke depan anda sholatnya 2 kali, subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali. Lah bagaimana? Asar 2 kali, setelah asar tidak boleh sholat. Kalau zuhur monggo, zuhur memang boleh, setelah zuhur sholat lagi zuhur boleh. Tapi asar subuh nggak ada kan? Nah itu tidak ada qada sholat, yang ada qada puasa. Nah ini caranya bertobat. Kalau sah bagaimana? Banyak-banyaklah sholat sunnah, yang mulai duha, qobliyah, ba'diyah, rawatib, nawafil dan lain-lain. Ya. Ini pertanyaan golongan ini langsung 3. Zakat fitrah yang afdal beras, sudah dia tadi ya. Beras atau uang untuk orang fakir yang hidup di jalanan, nggak ada kompor untuk masak, ya udah kasihlah beras, nanti dia jual. Itu biar beras bagaimanapun ya. Nah nanti dia jual, dia beli nasi boleh. Urusan dia, kalau sudah diterima beras, apa dia masak, apa dia jual, urusan dia. Urusan kita hanya memberi zakat. Ibu yang habis melahirkan jika tidak puasa sampai Ramadan berikutnya belum bayar karena hamil lagi, hukumnya sudah tadi ya. Kalau sedang sahur terus azan, apa boleh dihabiskan sahurnya? Enggak. Kalau azan yang dihabiskan hanya yang di mulut. Boleh minum 1 tegukan. Jangan ini azan nih masih 1 mangkok nih. Dia habisin batal ya. Tapi yang di mulut jangan dibuang, itu yang diterang. Ketika sebelum terakhir, kalau tidak kita kerja, ya ada masjid di kantor, apa bisa? Kalau di masjid itu ada sholat Jumat, bisa. Kalau nggak ada, bisa. Ya, itu yang pertimbangannya diadakan sholat Jumat itu. Oke, terus ini Mas 3 ini, kalau ada yang ini datang, silakan di bawah. Apakah puasa yang kita tinggalkan sejak kita balik, yang sudah kita lupa jumlahnya, wajib diqada atau bertobat? Nah ini ada 2 pendapat terhadap yang tidak berpuasa dengan sengaja, tidak akan qada. Ini dosa besar. Dalam hadis yang sahih ya, Rasulullah SAW mengancam orang yang tidak ada uzur, tidak ada rukhsah, tidak puasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin, rakhasallahu lahu lam yamdi anhu siyamadati kullihi wa in shamahu." Para siapa yang sengaja tidak berpuasa sehari saja tanpa adanya rukhsah, ya, maka tidak bisa diqada darinya dengan berpuasa sepanjang masa sekalipun dia mempuasakannya. Jadi Anda sehat, ya, tubuhnya kuat, ada six pack di sini ya, tidak sakit, tidak perjalanan, tidak puasa, malu, kakek-kakek pengen puasanya full, ada six pack tidak puasa, malu dunia akhirat. Maka 1 hari dia tidak puasa dosanya itu tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang masa. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan puasa dengan sengaja. Ya, nggak ada kodoh. Caranya taubat. Nah setelah taubat baru ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, para ulama mengatakan sudah dia harus mempuasakan sisa hidupnya, yaitu puasa wajib dan sunnah diperbanyak. Tapi ada yang mengatakan tetap saja setelah dia bertobat baru diqada. Nah ini itu kira-kira berapa tahun? Gampang, masa lupa sih? Kalau dia umurnya 40, tidak puasa sejak usia 20, berarti 20 tahun, 20 kali 30 hari,
ya 600 hari. Pada hakikatnya Ramadan adalah bulan memperbanyak pahala dan menggalakkan amal-amal sunnah. Untuk sunnah insya Allah diperbanyak. Apakah dalam Ramadan ibadah wajib boleh dikerjakan dengan lebih dari bulan lain? Misalnya surah pendek, kemudian ganti surah panjang, ditambah dengan bacaan arti tiap bacaan sholat. Untuk mengganti bacaan sholat kita dari yang pendek ke surah panjang itu bagus. Tapi membaca artinya dalam sholat tidak boleh. Ini biasanya baca Anas nih, sekarang baca Al-Baqarah. Allahu Akbar, Amin. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, kitab yang tidak ragu di dalamnya petunjuk bagi orang bertakwa. Enggak boleh. Tapi menggantikan biasa kita bacanya pendek, sekarang panjang, itu yang terbaik. Apakah dalam bulan Ramadan wanita single boleh beritikaf? Ya boleh lah, kan nggak jadi jodoh. Tapi kalau kebetulan ya lagi beritikaf selesai, kemudian ada anak Pak RT hafiz 30 juz, hafal 1000 hadis, ganteng kayak raya, ya melamar ada ke rumah, ya itu barangkali diantara para sekolah yang Allah berikan di dunia, di akhir surga, ya. Tapi jangan karena itu niatnya, itikaf karena Allah SWT. Ya, single boleh, yang bersuami boleh asalkan izin suaminya. Bagaimana hukumnya membayar zakat bagi keluarga yang tidak mampu? Ya jangan bayar zakat, terima zakat. Yang miskin kalau usah bayar zakat, terima zakat. Bila perlu jangan datang ke masjid, bukan masjid di rumahnya ngasih zakat. Ya, jangan diperlihatkan betul ini sekarang kalau bagi zakat dikumpulin di alun-alun semuanya pameran orang miskin, tuh sampai ada yang injak-injak. Datangi rumahnya, bagilah zakat. Itulah tugas amin. Boleh ayah memberi zakat pada istrinya? Oh, suami memberi zakat pada istrinya? Gak boleh lah. Suami kasih nafkah, zakat sekali setahun, nafkah tiap hari, mau dikasih sekali setahun doang. Hari ini dikasih. Karena sudah dikasih tiap hari, jaminan suami, maka tidak usah terima zakat. Lalu orang miskin dari mana coba? Setiap suami ngasih zakat ke istrinya. Lalu pakai miskin dapat duit dari mana? Jangan mengada-ada lah. Zakat pada anaknya dia nggak boleh kasih nafkah. Nah, kecuali anaknya sudah punya keluarga dan miskin, nah boleh. Ya. Terakhir. Setelah ini boleh bisa. Sedang berpuasa tiba-tiba sakit dan muntah, bagaimana hukumnya? Ya hentikan puasanya, batalkan. Sisa waktu yang ada itu makanlah supaya sehat. Kemudian ganti di hari lain nanti. Ya di luar bulan Ramadan dipotong. Jadi misalnya di zuhur nih, muntah-muntah sakit, jangan menyiksa diri. Silakan Anda batalkan, itu sah karena ada sakit. Ya. Nah, tapi kalau muntah yang disengaja, batal puasanya dan dosa. Tapi kalau muntah tidak sengaja dan tidak sakit, teruskan puasanya tidak batal. Oke, baik, masih ada 5 menit. Yang lisan. Ya, Pak Lidin setengah. Tadi kan disebutkan infus membatalkan puasa, Ustaz. Tapi kan gimana? Infus. Ya, infus membatalkan puasa. Dia masuknya tidak dari lubang, ya. Tidak dimakan, tapi dari sini. Ya. Ya, infus membatalkan puasa karena itu nutrisi makanan dan infus itu mengenyangkan. Ya, yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya seperti berhubungan di siang hari suami istri, itu membatalkan puasa, termasuk apa? Qol dan man. Tahu? Yaitu ya itu masuk batal puasa ya, sengaja on, nah ini batal. Ya, jadi jangan, justru untuk itulah puasa, menghindari ajakan-ajakan, menghindari dorongan-dorongan nafsu. Ya, puasa itu untuk menghindari itu, menahan. Tidak itu ya. Oke, baik. Ya, silakan. Mic-nya.
di ibu tadi ya. Kayak puasa nih dia kan ya. Itu sedang menjaga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Bagaimana Rasulullah menjalani malam-malam Ramadannya? Kalau ditiru sekarang kan taraweh, habis taraweh kita ada yang 11, ada yang 23. Berarti yang 11 dan 23 itu udah tutup yang witir. Rasulullah setelah apakah salat tarawehnya di masjid berjamaah atau bagaimana? Yang kedua tentang itikaf. Itikaf itu di zaman Rasulullah itu 10 hari terakhir 24 jam apa 10 malam terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih di zaman Nabi itu mula-mulanya ya, mula-mulanya dalam hadis riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa jamaah tadi ya, para ahli hadis banyak semuanya kecuali Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Nabi salat di masjid ini malam Ramadan ya, fa shalla bi salati nasun katsirun ya, kemudian orang-orang banyak ikut bersama Nabi, itu malam pertama. Summa sholla man al-qabilatu fakathiru, kemudian banyak lagi yang sholat ya, malam kedua, malam berikutnya ya, min al-qabilati fakathiru, malam yang berikutnya lebih banyak lagi orang yang ikut. Summa ijtama'u min al-lailati salisah, kemudian hari ketiga mereka berkumpul lagi, falam yakhruj ilaihim, maka Nabi tidak keluar untuk sholat bersama mereka. Falamma asbaha, kemudian ketika waktu subuh masuk, maka Rasul keluar dan berkata, qad ra'aitu ya sani'akum falam yamna'ani minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum wa dzalika fi Ramadan. Kata Nabi malam ketiga keluar subuh Nabi ya, apalagi subuh aku melihat kondisi kalian yang sudah berkumpul penuh di masjid, tidak ada yang menghalang saya untuk keluar sholat bersama kalian, kecuali aku khawatir akan turun ayat yang mewajibkan sholat malam kepada kalian. Jadi Nabi mulai sholat malam itu, sholat tarawih itu, tapi diawali dengan hari pertama dan kedua saja. Hari ketiga Nabi tidak keluar karena Nabi takut akan turun ayat yang mewajibkan sholat malam. Itu yang pertama. Jadi sunnah ya. Sekarang kalau kita masalahkan, padahal Nabi tidak masalahkan hari ketiga, apakah hanya 2 malam saja itu satu lagi? Malam pertama dan kedua saja? Sebagaimana Nabi? Ya enggak, setiap malam. Ya kenapa? Ini sunnah yang diutamakan. Hanya saja Nabi tidak sholat yang ketiga itu, malam ketiga, karena takut akan turun ayat yang mewajibkan. Nah sekarang kan ayat sudah turun semua. Jadi kalau kita pun sholat yang malam sampai habis, tidak akan turun ayat yang mewajibkan. Ya, begitulah awal mulanya Nabi sholat. Dan bagaimana caranya? Ya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari ya sahabat Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sholat itu 11 rakaat yang panjang, ya, sholat yang panjang sekali. Dan jangan kamu tanya ini ya, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, ya, an ihda asrati rakaat. Jadi Nabi itu sholatnya 11 rakaat. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat rakaat, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya sholat Nabi. Summa yusolli arba'an, kemudian Nabi 4 lagi, jangan tanya panjang dan bagusnya. Summa
menyelenggarakan, kemudian sholat 3 rakaat. Jadi sangat panjang, 4-4-3. Dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sholat 2-2 dengan jumlah yang sama. Jadi bisa 4-4-3, bisa 2-2-2-2-3. Bahkan Nabi pernah sholat 6 rakaat sekaligus, langsung witir sekaligus 5. Jadi jumlahnya itu tidak dipastikan. Rumusnya begini, semakin sedikit rakaatnya, semakin panjang bacaannya. Semakin banyak rakaatnya, semakin pendek bacaan ayatnya. Bapak sekali mana nih, Pak, Bu? Ini ada masjid A. Di masjid A ini 11 rakaat, bacaannya panjang-panjang. Ada masjid B, 23 rakaat, bacaannya pendek-pendek dari Al-Qamud sampai An-Nas. Pilih yang 11 dan 23. 11 panjang, 23 pendek. A atau B? Ada yang ngomong belakang, Pak Ustaz, kok nggak ada yang C? Apa yang C? 11 rakaat pendek-pendek. Kalau itu ada, kami pilih itu. Kebanyakan begitu, Pak. Di masjid-masjid itu semangatnya di awal doang, kebanyakan. Di tengah-tengah, waduh. Kalau imamnya sudah baca, nggak usah lah baca Al-Baqarah, baru baca anak apa saja. Amma yatasaalun. Waduh, panjang ini. Sudah bubar itu ya. Mestinya semakin dikit rakaatnya, semakin panjang bacaan. Apalagi yang akhir, mestinya makin di push ya, menjelang iktikaf. Nah, kemudian di dalam hadis bagaimana iktikaf Nabi siang malam? Iya, siang malam. Walaupun Lailatul Qadar itu hanya di malam hari, tapi Nabi siang malam. Nah, hanya saja kita kesibukan kewajiban nafkah dan lain-lain, maka kalau tidak bisa melaksanakan semuanya siang malam, maka jangan tinggalkan semuanya juga. Ya, malamnya saja. Atau pilih yang ganjil-ganjilnya saja di antara 10 malam itu. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya Pak ya? Nah, itu ya barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah Kamis depan kita akan lebih rinci lagi. Persiapkanlah pertanyaan-pertanyaannya ya, supaya ilmunya melengkap. InsyaAllah ya. Mohon maaf yang sebenarnya. Untuk ceramah ini Ibu bisa lihat di YouTube, cari di forum dakwah BRI Al-Mubarak ya. Nah, ini kan nggak dengarkan dengan, ini sudah dengarkan. Insyaallah bisa diulang-ulang di sana, sehingga nanti bisa kita pelajari dan ajarkan keluarga kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, tidak langsung kita baca surat Al-Asr dan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.